Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Fitri Septianur Hasanah, Anissa Dian Cahyani, dan Nurika Hoirunisa Twadah Yumna. Hal-hal yang diterangkan pada materi ini: 1. Masalah dalam perdagangan barter dan fungsi uang. 2. Jenis uang sepanjang sejarah. 3. Peranan dan kegiatan bank umum. 4. Proses penciptaan uang giral. 5. Mata uang dalam peredaran dan penawaran uang. 6. Perbedaan bank sentral dan bank umum. 7. Fungsi utama bank sentral. Yang pertama mengenai perdagangan barter. Sebelumnya, perekonomian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana, kegiatan tukar-menukar masih terbatas, dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. 2. Perekonomian uang adalah perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Berikut beberapa kelemahan perdagangan barter. 1. Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. 2. Penentuan harga sukar dilakukan. 3. Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. 4. Menyulitkan pembayaran tertunda. 5. Sukar menyimpan kekayaan. Selanjutnya, definisi uang. Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar. Syarat suatu benda dikatakan sebagai uang. 1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 2. Mudah dibawa. 3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 4. Tahan lama. 5. Jumlahnya terbatas. 6. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Uang memiliki beberapa fungsi di antaranya. 1. Uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan lebih mudah dijalankan jika dibandingkan dengan perdagangan secara barter. 2. Uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan. 3. Uang sebagai alat bayaran yang tertunda. Penggunaan uang sebagai alat perantara tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan karena penjual akan lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang tertunda itu sesuai yang diharapkannya. 4. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Di dalam perekonomian yang sudah maju terdapat uang bank atau uang giral. Uang ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya, karena jika seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, melainkan bank umum yang menyimpan uang tersebut. 1. Jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang yang sangat dibutuhkan dan banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang ternak. Dan berupa barang yang membantu pekerjaan seperti pancing, jala, dan bajak, serta barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, sisir, dan bedak. 2. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Ciri khusus emas dan perak. A. Banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. B. Memiliki mutu yang sama. C. Tidak mudah rusak. D. Jumlahnya sangat terbatas, jika ingin memperolehnya perlu biaya dan usaha. E. Sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan penggunaan emas dan perak. A. Memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya. B. Merupakan benda yang berat. C. Sukar untuk ditambah jumlahnya. 3. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Sebab perkembangan uang kertas.
Penggunaan uang kertas dalam perdagangan menjadi bertambah pesat perkembangannya setelah Bank Umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Di dalam keadaan politik dan perekonomian yang stabil, para pemegang uang kertas tidak akan menukarnya dengan emas. Walaupun uang kertas diciptakan melebihi nilai emas yang disimpan, Bank Umum selalu dapat memenuhi keinginan dari beberapa pemegang uang kertas yang ingin menukarnya dengan emas. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukan dikeluarkan dari Bank Umum, tetapi oleh Bank Sentral. Selanjutnya, perkembangan uang giral atau uang bank. Sekarang kekuasaan Bank Umum untuk menciptakan uang telah bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi hal buruk pada perekonomian. Di negara maju, sistem keuangannya, Bank Umum merupakan pencipta uang yang terutama yang dinamakan uang giral atau disebut juga uang bank atau rekening koran. Selanjutnya, untuk materi tentang peranan dan kegiatan Bank Umum serta proses penciptaan uang giral akan diterangkan oleh saya sendiri, Nurika. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian keuangan atau institusi keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan yaitu yang pertama, Bank Umum atau Bank Perdagangan. Institusi ini adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, akan tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Yang kedua yaitu Bank Tabungan. Bank tabungan ini melakukan kegiatan hampir seperti perusahaan peminjaman. Bank tabungan ini menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Yang ketiga, perusahaan peminjaman. Ini merupakan badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama. Dan selanjutnya, meminjamkan atau menginvestasikan tabungan tersebut. Yang keempat yaitu pasaran saham. Pasaran saham ini merupakan suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah menjadi pusat di mana saham perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. Dan yang kelima yang terakhir yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, dan badan-badan lainnya apabila sesuatu peristiwa seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya berlaku ke atas orang, perusahaan, atau badan yang membayar uang asuransi kepada perusahaan asuransi. Uang asuransi ini yang dikumpulkan oleh badan ini akan diinvestasikan atau dipinjamkan. Adapun keistimewaan dari bank mempunyai 3 keistimewaan. Yang pertama yaitu tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan ini adalah kesanggupan bank untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Keistimewaan untuk menciptakan tabungan yang boleh diambil dengan menggunakan cek tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tabungan di dalam lembaga-lembaga keuangan lain hanya boleh diambil apabila pemiliknya datang langsung ke badan-badan tersebut. Keistimewaan yang kedua yaitu dapat mencipta daya beli. Keistimewaan yang kedua dari Bank Umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Keistimewaannya sebagai pencipta uang inilah yang terutama menyebabkan bank-bank umum dapat menimbulkan pengaruh yang penting dalam kegiatan ekonomi. Dan keistimewaan yang ketiga yaitu memberi pinjaman jangka pendek. Keistimewaan yang ketiga dari Bank Umum bersumber dari corak kegiatan meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank Umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Ini berarti Bank Umum merupakan satu badan yang penting peranannya kepada perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangannya dengan gerak naik turun kegiatan ekonomi.
Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang proses penciptaan uang giral. Penciptaan tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tabungan giral utama dan yang kedua yaitu tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Sedangkan bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Contoh tentang bagaimana tabungan derivatif itu tercipta, yaitu adanya seorang pemilik toko pengecer datang ke suatu bank umum untuk meminjam. Kemudian bank itu akan membuat penyelidikan mengenai kemajuan pedagang toko pengecer tersebut, dan terutama kesanggupan pengecer tersebut untuk membayar utangnya. Apabila pinjaman itu diluluskan, bank akan menciptakan simpanan giral atas nama pengecer tersebut yang nilainya adalah sama dengan pinjaman yang diberikan. Pengecer itu dapat mengambil pinjaman itu dengan cara mengambil uang tunai dari bank itu atau dengan menggunakan cek pada setiap waktu ia membutuhkan uang tersebut. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang proses penciptaan uang. Dalam menguraikan proses penciptaan uang oleh bank-bank umum, yaitu Bank Umum 1, Bank Umum 2, dan Bank Umum 3 pada slide ke-11, 12, 13 pada PPT, ini dibuat beberapa pemisalan. Yang pertama, pemisalannya yaitu rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Yang kedua, semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Yang ketiga, transaksi-transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. Dan yang keempat, yaitu seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral. Berdasarkan kepada pemisalan-pemisalan itu tadi, dapat ditunjukkan bagaimana proses penciptaan uang akan dilakukan oleh bank-bank umum yang ada dalam perekonomian. Tabungan giral yang mula-mula ini dimisalkan berjumlah 1 juta rupiah dan dimasukkan dalam Bank Umum 1 yang ada pada slide ke-11. Karena besarnya cadangan yang diwajibkan adalah 20% dan semua kelebihan cadangan dipinjamkan, maka setelah semua kelebihan cadangan diserahkan kepada para nasabahnya, perubahan dalam neraca Bank Umum 1. Orang-orang yang menerima pinjaman dari Bank Umum 1 akan membelanjakan uang yang diperoleh mereka, maka segolongan penjual akan menerima tambahan pembayaran sebanyak 80 juta rupiah. Dan ini kemudian mereka simpan di Bank Umum 2 yang ada pada slide ke-12. Seperti juga dengan yang dilakukan oleh Bank Umum 1, Bank Umum 2 akan menahan 20% dari tabungan giral yang diperolehnya sebagai cadangan wajib dan selebihnya dipinjamkannya kepada para nasabah yang memerlukan. Setelah semua kelebihan cadangan yang ada pada Bank Umum 2 dipinjamkan, perubahan dalam neraca bank itu tertera pada slide ke-12, bagian Bank Umum 2. Seperti dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang meminjam dari Bank Umum 1, langganan-langganan yang meminjam dari Bank Umum 2 akan membelanjakan uang yang mereka peroleh, yaitu sebanyak 64 juta rupiah. Segolongan penjual akan memperoleh uang tersebut dan menyimpannya di Bank Umum 3, yang tertera pada slide ke-13. Untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan, 20% dari tabungan yang dibuat itu akan digunakan sebagai cadangan dan selebihnya dipinjamkan kepada para langganan yang memerlukannya. Apabila seluruh uang yang dapat dipinjamkan telah diberikan kepada para peminjam, perubahan dalam neraca Bank Umum 3 dapat dilihat pada slide ke-13. Penerima-penerima pinjaman dari Bank Umum 3 akan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh para peminjam dari Bank Umum 1 dan Bank Umum 2, yaitu mereka akan membelanjakan uang yang dipinjam tersebut. Uang ini akan diperoleh para penjual yang menjual barang-barang mereka kepada para peminjam tersebut, dan selanjutnya akan disimpan di dalam Bank Umum 4.
Seperti yang dijelaskan oleh Bank Umum 1, 2, dan 3, Bank Umum 4 akan meminjamkan kelebihan cadangan yang ada padanya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pertambahan uang gila yang dapat diciptakan. Dalam menghitung pertambahan uang gila yang dapat diciptakan, dapat dengan menggunakan persamaan D sama dengan S bagi R, yang mana D berarti jumlah seluruh uang giral atau cadangan atau kelebihan, dan S adalah uang giral atau cadangan atau kelebihan yang mula-mula diciptakan, dan R berarti bagian uang gila yang tercipta yang harus ditahan dalam bank sebagai cadangan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang proses penciptaan uang gila di dalam kenyataan. Dalam kenyataan yang sebenarnya, proses penciptaan uang tidaklah sebesar seperti apa yang saya terangkan tadi. Proses penciptaan uang yang telah saya gambarkan hanya akan terjadi apabila pemisahan-pemisahan yang dikemukakan pada permulaan uraian yang saya jelaskan tadi berlaku seperti yang dinyatakan dalam pemisalan seperti tadi. Adapun 3 faktor penting yang membatasi penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai. Salah satu faktor yang membatasi luasnya proses penciptaan uang adalah berlakunya kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Ini merupakan keadaan yang lazim berlaku dalam masyarakat. Seseorang yang menerima uang tidak selalu memasukkan semua uang tersebut ke dalam bank. Sebagian akan disimpan dalam rumah, dalam perusahaan, atau dalam kantong. Faktor ini akan membatasi luasnya penciptaan uang yang akan berlaku. Yang kedua yaitu bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Faktor penting lain yang akan membatasi luasnya penciptaan uang adalah keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan gila yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Yang ketiga yaitu kekurangan peminjam. Sebab penting lain yang akan mendorong bank umum untuk mempertahankan cadangan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan bank sentral adalah karena kekurangan peminjam-peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Maka pemimpin bank merasa adalah lebih baik untuk menahan uang tersebut di bank dari meminjamkannya, kalau pada akhirnya uang itu tidak dapat dikembalikan oleh peminjamnya. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas, yang biasa disebut dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah jumlah dari mata uang yang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar atau money supply dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu pengertian yang terbatas atau M1 dan pengertian yang luas atau M2 atau likuiditas perekonomian. Dalam pengertian terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Sedangkan dalam pengertian luas, uang beredar meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Berikut tabel uang beredar M1 dan M2 tahun 1971 sampai 2002 dalam miliar rupiah. Dari tabel tersebut dapat diambil keterangan bahwa pada tahun 1971, uang kartal merupakan bagian yang lebih penting dari uang giral. Tetapi pada tahun 1975, uang kartal dan uang giral telah sama pentingnya. Dan semenjak itu, uang giral merupakan bagian yang lebih penting dari uang beredar dalam pengertian yang sempit atau M1. Dalam tahun 2002, uang giral sebanyak 111,3 triliun rupiah telah meliputi 58% dari M1. 2. Jumlah uang beredar dalam arti sempit atau M1.
meningkat dari 250 miliar rupiah pada tahun 1971 menjadi 192 triliun rupiah dalam tahun 2002. Berarti M1 meningkat sebanyak 768 kali lipat dalam tempo 32 tahun dari tahun 1971 hingga 2002. 3. Uang kuasi mengalami pertambahan yang lebih cepat dari uang kartal dan giral. Dalam tahun 1971, jumlahnya baru mencapai 80 miliar rupiah dan jumlah ini adalah lebih rendah dari M1 yang telah mencapai 250 miliar rupiah dan jumlah ini adalah lebih 3 kali lipat dari uang kuasi. Keadaan sebaliknya berlaku pada tahun 2002. Uang kuasi telah mencapai hampir 692 triliun rupiah, yaitu kurang lebih 3,5 kali lipat dari jumlah M1 sebanyak 192 triliun rupiah. Uang kuasi telah menjadi lebih penting dari M1 sejak tahun 1984. Dalam periode 1971 sampai 2002, uang kuasi meningkat sebanyak 5.536 kali lipat. 4. Sebagai akibat pertambahan uang kuasi yang pesat, M2 atau likuiditas perekonomian juga mengalami pertambahan yang sangat pesat. Jumlahnya meningkat dari 330 miliar rupiah dalam tahun 1971 menjadi hampir 883,9 triliun rupiah dalam tahun 2002, dan ini menggambarkan kenaikan sebesar 2.552 kali lipat. Selanjutnya, perbedaan bank sentral dan bank umum. 1. Dalam perekonomian. Di dalam bank sentral, terdapat satu bank yang mempunyai kemampuan yang besar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sedangkan di dalam bank umum terdapat banyak bank, namun kemampuannya terbatas dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. 2. Pemilik. Di dalam bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, sedangkan di dalam bank umum dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta. 3. Tujuan. Di dalam bank sentral bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan di dalam bank umum berusaha agar kegiatan perekonomian memberikan dan menghasilkan keuntungan yang maksimum bagi pemiliknya. 4. Kekuasaan. Di dalam bank sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mencetak uang kertas dan logam. Sedangkan di dalam bank umum tidak diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mencetak uang, namun memiliki kemampuan untuk menciptakan uang bank atau uang giral. Yang terakhir, fungsi bank sentral. 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. 2. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. 3. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga lainnya. 4. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. 5. Mencetak uang logam dan uang kertas untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Demikian dari kami, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.